Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, selamat bergabung kembali dalam pembelajaran jarak jauh Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Syifa. Mungkin kalau kelas 7E sampai kelas 7H sudah tahu ya karena guru pengajarnya Ibu. Untuk kelas 7A sampai kelas 7D guru pengajarnya Pak Slamet. Dan untuk kelas 7I sampai dengan kelas 7J guru pengajarnya Pak Deden. Perkenalkan, nama Ibu Syifa, Ibu mengajar Bahasa Indonesia di kelas 7. Sebelumnya Ibu mau mohon maaf dulu ya karena ketika live streaming kemarin ada sedikit gangguan teknis. Makanya Ibu hadir lagi menyapa kalian dalam pembelajaran kali ini. Seperti yang sudah dijelaskan di live streaming sebelumnya, bahwa di pembelajaran awal semester ini kita akan membahas materi puisi rakyat ya. Jadi kita langsung mulai saja ke pembahasannya. Nah, judul besar pembelajaran di semester 2 ini untuk pertemuan pertama adalah mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Kenapa sih Bu judulnya mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat? Karena puisi rakyat itu merupakan salah satu budaya yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Makanya kenapa dikatakan bahwa puisi rakyat ini diwarisi gitu ya sama kita, mewarisi nilai luhur. Kemudian kenapa Bu ada mengkreasikan? Harapannya puisi rakyat ini tidak hanya kalian kuasai secara teori, apa itu pengertiannya, bagaimana strukturnya, bagaimana unsur kebahasaannya, tetapi juga Ananda semua nanti bisa berkreasi melestarikan salah satu budaya nenek moyang yaitu puisi rakyat. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus Ananda pahami, yang harus Ananda kuasai setelah kita belajar puisi rakyat. Yang pertama ada mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat yang dibaca dan didengar. Yang kedua menyimpulkan isi puisi rakyat yang disajikan dalam bentuk tulis. Jadi kan seperti yang Ananda ketahui ya bahwa puisi itu biasanya tidak menggunakan bahasa yang dapat dimaknai secara langsung. Maka di sini Ananda semua harus bisa menyimpulkan isi atau maksud dari puisi rakyat yang Ananda baca atau Ananda dengar itu apa sih gitu ya. Kemudian juga nanti kita akan menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yang dibaca dan didengar. Dan yang terakhir adalah mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat, baik itu secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Simpelnya di KD terakhir ini, di 4.10, Ananda semua akan membaca atau menulis sebuah puisi rakyat. Nah, apa itu rima, bagaimana penggunaan bahasanya akan dibahas dalam slide selanjutnya. Jadi seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan ya, puisi rakyat itu merupakan hasil turun-temurun dari nenek moyang kita. Nah, karena hasil turun-temurun dari nenek moyang kita juga si puisi rakyat ini makanya tidak diketahui siapa pengarangnya. Rata-rata karya-karya sastra yang disampaikan secara turun-temurun itu tidak diketahui siapa pengarangnya. Selain puisi rakyat juga misalnya cerita rakyat ya. Kalau dalam puisi rakyat misalnya pantun ya, pantun yang Ananda sangat sering dengar atau familiar ya di dalam acara apapun, pantun yang burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih itu familiar di telinga Ananda. Namun sampai sekarang juga kalau ditanya siapakah pengarang pantun tersebut, tidak ada yang mengetahuinya atau dalam bahasa sastra biasa disebut dengan anonim. Selain puisi rakyat, contoh lain adalah cerita atau legenda. Misalnya legenda Gunung Tangkuban Perahu ya. Sampai sekarang semua orang mengetahui bagaimana cerita atau sejarahnya bisa ada Gunung Tangkuban Perahu. Konon katanya itu adalah perahu kayu yang dibuat oleh sang kuryang, kemudian ditendang karena sang kuryang marah dan berbentuk menjadi gunung. Kalau ditanyakan siapa sih pengarang cerita legenda Tangkuban Perahu atau cerita sang kuryang, tidak ada yang mengetahui siapa pengarangnya. Bahkan mungkin tersedia dalam beberapa versi ya cerita-ceritanya. Nah, itu yang dinamakan dengan anonim. Karena kenapa sih Bu bisa tidak diketahui pengarangnya atau bisa pada akhirnya dikatakan anonim? Itu karena biasanya disampaikannya dari mulut ke mulut. Biasanya ya, jadi tidak semuanya. Ada juga puisi rakyat atau cerita rakyat yang diketahui siapa pengarangnya. Kemudian juga salah satu hal yang
menjadi ciri puisi rakyat yang membedakan puisi rakyat dengan puisi modern pada saat ini adalah bentuknya yang kaku atau terikat oleh aturan. Aturan-aturan seperti apa, Bu? Yang pertama, ada jumlah suku kata dalam tiap baris. Nah, sebelumnya Ananda semua harus bisa membedakan ya, apa itu suku kata dan apa itu kata. Kalau kata misalnya kata bayam. Bayam itu merupakan satu kata. Tapi kalau dikatakan berapa jumlah suku katanya, Ananda tinggal membacanya dengan cara mengeja gitu ya. Bayam. Nah, berarti bayam itu terdiri atas 2 suku kata. Nah, suku kata ini yang diatur dalam aturan-aturan puisi rakyat harus ada berapa jumlahnya dalam setiap baris. Nanti supaya lebih jelas juga akan Ibu tampilkan contohnya ya. Kemudian selain jumlah suku kata, ternyata jumlah baris dalam tiap baitnya pun diatur. Kalau Ananda sekalian sekarang melihat puisi-puisi modern, mungkin ada yang bait pertama jumlah barisnya ada 4, tapi bait keduanya jumlah barisnya ada 6. Atau puisinya hanya ada 1 bait, tetapi jumlah barisnya sangat banyak. Itu sah-sah saja. Namun dalam puisi rakyat, jumlah baris dalam tiap bait itu ada aturannya. Kalau jenis puisi rakyat pantun seperti apa, jenis puisi rakyat syair seperti apa aturannya, nanti ada akan Ibu jelaskan bagaimana aturannya. Kemudian juga dalam puisi rakyat ini kita mengenal pengulangan suku kata di akhir sajak atau yang biasa disebut dengan rima. Untuk rima ini supaya Anda semua lebih paham, nanti akan dibahas di slide selanjutnya dalam contoh ya. Nah, puisi rakyat yang akan dibahas dalam pembelajaran ini ada 3. Yang pertama pantun, yang kedua syair, yang ketiga gurindam. Apakah puisi rakyat di Indonesia hanya ada 3, Bu? Tidak ya. Puisi rakyat di Indonesia itu ada sangat banyak, ada talibun, ada seloka. Namun dalam pembelajaran kelas 7 yang harus Ananda ketahui cukup 3 ini dulu ya. Yang penting bisa membedakan apa itu pantun, apa itu syair, dan apa itu gurindam. Sekarang Ananda semua bisa melihat ke tayangan. Di sana Ibu sudah menyajikan pantun dalam bentuk tulisan. Bisa diperhatikan baik-baik ya seperti apa bentuknya. Nah, Ibu akan selain pantun, Ibu juga akan memperlihatkan bentuk syair. Seperti ini bentuknya. Kemudian bentuk puisi rakyat gurindam. Nah, setelah ini nanti kita akan perhatikan lebih saksama lagi satu persatu puisi rakyat tersebut. Pantun. Pantun ini sebenarnya dikenal dengan banyak nama. Yang pertama dikenal juga dengan nama tonton. Itu berasal dari bahasa Tagalog. Yang kedua tuntun. Itu di bahasa Jawa. Nah, kalau pantunnya sendiri itu dari bahasa Toba. Semua ketiga kata tersebut memiliki arti yang kurang lebih sama, yaitu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesantunan. Jadi dapat dikatakan bahwa nenek moyang kita, leluhur kita dulu salah satu cara menyampaikan nasihat itu dengan menggunakan pantun ya, memberikan arahan, memberikan tuntunan dengan cara yang santun, sesuai dengan namanya. Kemudian seperti apa sih Bu ciri-ciri pantun atau yang tadi Ibu jelaskan di awal itu pantun itu memiliki aturan ya. Setiap puisi rakyat itu memiliki aturan yang membuat mereka bentuknya menjadi lebih kaku daripada bentuk-bentuk puisi modern. Silakan Ananda perhatikan di sini pantun ada 4 ya, pantun 1, pantun 2, pantun 3, pantun 4. Ini pantun yang berbeda satu sama lain ya. Jadi pantun 1 tidak ada hubungannya dengan pantun 2, pun dengan pantun 3 dan pantun 4. Tapi lihat semuanya pasti memiliki kesamaan karena sama-sama pantun. Ciri-cirinya pasti sama. Ciri yang pertama adalah tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Jadi dalam puisi baris itu dikatakan sebagai larik ya. Coba lihat pantun 1 ada 4 baris. Pantun 2 juga betul ada 4 baris? Iya, betul ada 4 baris. Pantun 3 betul ada 4 baris. Pantun 4 betul juga ada 4 baris. Berarti mereka sudah memenuhi aturan pantun. Kemudian ciri yang kedua, tiap barisnya terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Sekali lagi ya, tiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Ibu tekankan, bukan kata. Jadi tidak ada lagi yang terbalik antara suku kata dan kata.
Coba kita cek, betul tidak baris pertama pada pantun 1 ada 8 sampai 12 suku kata. Cara mengeceknya bagaimana? Tadi sudah Ibu jelaskan dengan cara dieja ya, atau kalau misalnya ditulis bisa pakai tanda strip. Air surut memungut bayam. Itu ada 9 suku kata. Berarti betul tidak terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata? Betul ya. Karena 9 itu berada antara 8 sampai dengan 12. Berarti ini sudah memenuhi syarat pantun? Iya, sudah memenuhi syarat pantun. Nanti Anda semua bisa cek ya sisanya apakah sudah memenuhi syarat pantun atau belum gitu. Kemudian rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Apa Bu maksudnya A, B, A, B di sini? A, B, A, B di sini bukan berarti akhirnya berhuruf A, B, A, B, bukan ya. Tetapi polanya A, B, A, B. Jadi rima akhirnya atau suku kata akhirnya, rima akhirnya atau suku kata akhirnya, baris pertama sama dengan baris ketiga, dan baris kedua sama dengan baris keempat. Contohnya pada pantun 1 silakan Anda perhatikan kata terakhirnya adalah bayam. Berarti suku kata terakhirnya atau rimanya adalah yam. Kemudian pada baris ketiga kata akhirnya adalah ayam atau suku kata akhirnya adalah yam. Jadi sama ya, baris pertama dan baris ketiga memiliki rima yang sama. Makanya polanya A adalah baris pertama dan baris ketiga. Itu dikatakan berpola A. Kemudian baris kedua dan keempat juga polanya harus sama seperti baris ke-1 dan baris ke-3. Coba kita lihat. Kantung, berarti rima akhirnya adalah tung. Kampung, rima akhirnya adalah pung. Loh Bu, itu beda, tung sama pung. Nah, itu bukan berarti sama sekali beda ya. Coba Anda perhatikan, samanya apa? Samanya hanya ung dan ungnya saja. Nah, berarti itu namanya rima sama sebagian. Kalau yang tadi bayam dan ayam rima sama utuh. Kalau yang kantung dan sekampung itu rima sama tapi samanya hanya sebagian. Boleh Bu seperti itu? Boleh. Ya. Paham ya sampai di sini ya, apa yang disebut dengan rima dan apa yang dimaksud dengan polanya A, B, A, B. Kemudian, ciri yang selanjutnya adalah baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Jadi, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung, itu namanya sampiran. Kalau di pantun kedua, apa Bu sampirannya? Nah, yang ini, baik bergalas, baik tidak, buli-buli bertali benang. Itu sampirannya. Begitupun di pantun ketiga dan pantun keempat, baris ke-1 dan kedua dikatakan sampiran. Paham ya? Kemudian baris ketiga dan keempat merupakan isi. Contohnya bisa Ananda lihat di pantun pertama. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Nah, ini isinya atau ini makna yang harus kita pahami dari pantun tersebut. Ini nasihat yang ingin disampaikan oleh orang kepada kita. Nah, itu tuh adanya di baris ketiga dan keempat di dalam isi. Jadi apa maksudnya jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung? Ya, kalian jangan mengikuti tabiatnya ayam ya, atau apa yang ada pada ayam. Bertelurnya cuma sebiji tapi hebohnya sekampung, bermanfaatnya sedikit tapi atau melakukan kebaikan sedikit tetapi kalian mengumbarnya, semua orang harus tahu. Itu tidak boleh. Nah, maksud dari pantun 1 adalah ingin menyampaikan hal tersebut. Atau pantun kedua, baik berbalas baik tidak, asal budi sama dikenang. Jadi kalian tidak perlu memikirkan kebaikan kalian itu dibalas atau tidak, dibalas lagi dengan kebaikan atau tidak. Tapi yang namanya kebaikan itu pasti akan selalu terkenang. Walaupun mungkin secara lisan tidak dikatakan, tapi kebaikan itu pasti terkenang, gitu ya. Itu isi yang ingin disampaikan pada pantun kedua. Kemudian pantun ini juga berfungsi untuk mendidik sambil menghibur. Makanya kan tadi bisa dimusikalisasikan, atau cara penyampaiannya juga mungkin bisa berbalas-balas pantun ya. Kalau kalian pernah lihat di acara TV ada yang dalam sebuah talk show misalnya ada yang berbalas-balas pantun, itu berarti kan sambil menghibur juga ya, memberikan didikan sambil menghibur. Itu pantun. Kemudian jenis puisi rakyat yang selanjutnya adalah syair. Apa itu syair? Syair ini berasal dari Persia, kemudian dibawa masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia gitu ya. Jadi kata syair ini sendiri sebenarnya awalnya itu berasalnya dari bahasa Arab. Dibawa dari Persia,
namun katanya itu merupakan bahasa Arab. Apa kata awalnya? Kata awalnya syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur ini berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi ya. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi menjadi sastra yang bertradisi pada Arab gitu ya. Nah, penyair Melayu yang terkenal itu yang berperan besar dalam pembentukan syair Melayu yaitu salah satunya adalah Hamzah Fansuri. Karya-karyanya yang pertama ada syair perahu, ada syair burung pingai, ada syair dagang, dan syair sidang fakir. Nanti salah satu syairnya akan kita bahas ya, akan kita analisis. Nah, ini merupakan salah satu kutipan syair perahu dari Hamzah Fansuri. Ciri-ciri syair itu apa, Bu? Nah, yang pertama setiap bait terdiri dari 4 baris. Sama ya seperti pantun, terdiri atas 4 baris. Contohnya ini kutipannya. Betul ya, satu bait terdiri atas 4 baris. Nah, ini yang membedakan. Ciri yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 14 suku kata. Rentangnya lebih panjang. Kalau tadi pantun hanya 8 sampai dengan 12 suku kata. Berarti boleh tidak 13 suku kata? Tidak boleh ya. Tapi kalau syair ini boleh 13 suku kata, boleh. Bahkan boleh 14 suku kata. Kita coba ini ya. Cek baris pertama karya Hamzah Fansuri, benar tidak 8 suku kata ya. Hai muda Arif Budiman, 8 suku kata. Berarti dia termasuk syair? Iya, betul, dia termasuk syair. Kemudian apa lagi nih yang membedakan? Bersajak a. Bersajak atau berima itu sama saja ya. Seperti baris atau larik kan sama saja. Bersajak atau berima juga sama saja. Bersajak a. Kalau tadi pantun apa? AB. Kalau sekarang syair a. Coba lihat. Apa rima akhirnya di syair yang Ibu kutip? Nah, rima akhirnya yang samanya adalah an. Berarti rima akhir sama sebagian ya. Tidak rima akhir sama utuh karena tidak semuanya man ya, ada kan, ada san. Dia berarti rima akhir sama sebagian. Kemudian kalau tadi di pantun baris pertama dan baris kedua disebut dengan sampiran, baris ketiga dan baris keempat disebut dengan isi. Nah, berbeda dengan syair. Kalau dalam syair, baris ke-1, kedua, ketiga, dan keempat semuanya adalah isi. Jadi, yang ingin disampaikan penulis dituliskan dalam semua baris dalam bait tersebut. Coba lihat lagi ke contohnya. Hai muda Arif Budiman. Berarti di sini penyair sedang menyapa pemuda-pemuda yang Arif Budiman itu maksudnya bukan namanya Arif dan Budiman tapi yang bijak sana ya gitu. Terus yang kedua, hasilkan kemudi dengan pedoman. Itu juga merupakan salah satu yang ingin disampaikan sama penyairnya. Jadi jalanilah kehidupan sesuai dengan pedoman. Kalau yang muslim pedomannya apa? Al-Quran ya. Ada juga hadis. Kalau misalnya yang non muslim juga mungkin pasti ada pedomannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Jadi penyair ingin menyampaikan hal tersebut. Yang ketiga, alat perahumu jua kerjakan. Jadi katanya ikhtiarnya juga harus benar ya, benar-benar dilaksanakan gitu. Terus anggota tubuh yang diberikan sama Tuhan itu benar-benar dipakai untuk kebaikan. Itu yang dimaksudlah dengan alat perahumu jua kerjakan. Yang keempat, itulah jalan membetuli insan. Itulah jalan untuk kalian menjadi insan yang baik gitu ya, atau jalan untuk mencapai kehidupan yang baik, jalan untuk menjadi manusia yang sangat baik gitu. Berarti kan dari 1, 2, 3, 4 itu semuanya isi ya gitu, nggak ada sampirannya. Kemudian bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan atau bukan bahasa sebenarnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa alat perahumu jua kerjakan bukan benar-benar disuruh menggunakan alat perahu gitu ya, tetapi ada makna lain gitu. Itu yang dinamakan dengan bahasa kiasan. Nah, kalau penggunaan bahasa kiasan ini biasanya setiap puisi menggunakan bahasa kiasan, tidak hanya dalam syair ya. Puisi-puisi modern juga sama menggunakan bahasa kiasan. Kemudian ada juga gurindam. Nah, apa itu gurindam? Gurindam ini kalau tadi
apa? Syair dari Persia. Kalau gurindam ini dari India. Istilah gurindam ini sebenarnya berasal dari bahasa India yaitu kirindam, artinya mula-mula atau perumpamaan. Coba digarisbawahi di sini ya, perumpamaan. Apa itu perumpamaannya kayak gimana sih, Bu? Nah, coba kita lihat ya di ciri-ciri gurindam. Coba diperhatikan di sebelah kiri. Nah, di situ ada contoh gurindam yang dari bentuknya aja beda banget nih, Bu. Beda banget nih sama pantun dan sama syair. Ya. Kalau misalnya tadi pantun terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Syair juga sama, 4 baris dalam 1 bait. Kalau gurindam, coba lihat, ada berapa baris dalam 1 baitnya? Ada 2 ya, terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Nah, tadi pantun, semoga masih ingat ya, dalam 1 barisnya terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Kalau syair terdiri atas 8 sampai dengan 14 suku kata. Kalau gurindam 10 sampai 14 suku kata. Coba kita lihat misalnya, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Oh, kelebihan ya gurindam yang ini. Nah, ini gurindam 12 karya sastrawan ya, namanya Ali ada. Berarti betul tidak? Kalau kalian mau membuat, usahakan tetap 10 sampai dengan 14 suku kata ya. Coba dilihat lagi contoh yang lain misalnya. Jika hendak mengenal orang berbangsa. Nah, ini 12 suku kata. Ini sudah tepat gitu ya. Secara aturan seharusnya adalah 10 sampai 14 suku kata. Namun ketika kalian lihat gurindam-gurindam yang sudah dibuat oleh sastrawan-sastrawan lama, mungkin masih ada keberagaman ya. Kemudian, tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Maksudnya tiap baris memiliki rima sama itu karena di sini lihat AA berarti baris ke-1 dan baris ke-2 ya. Bukan berarti dalam satu gurindam semua sama gitu ya polanya. Coba kalian lihat di bait pertama. Apa polanya? I dan I. Makanya di sana tulis polanya berarti yang pertama A dan A. Kemudian di bait kedua di sana polanya rima akhirnya bat dan bat. Beda dengan yang pertama, beda ya. Tadi kalau tadi I, yang kedua bat, bat. Berarti tulisnya beda ya, B, B. Kemudian di bait ketiga, ru, ru. Beda ya, berarti tulis C, C. Bait selanjutnya, sa, sa, D, D. Dan seterusnya sampai dengan si gurindamnya selesai. Kalau ini tidak salah sebenarnya ada bait-bait lain, ini namanya adalah gurindam 12. Nanti secara utuh bisa Ananda sekalian cari ya, namanya gurindam 12. Nah, kalau tadi dalam pantun dan dalam syair, baris pertama di pantun itu sampiran, baris kedua di pantun sampiran, baris ketiganya isi, baris keempatnya isi. Kalau dalam syair semuanya isi. Kalau misalnya dalam gurindam, baris pertama itu namanya masalah atau soal atau perjanjian. Baris keduanya jawaban atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Contohnya, jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Jadi nyambung gitu ya. Kalau yang pertama itu jadi kayak masalahnya nih. Masalahnya itu misalnya kalau kita mau tahu orang yang baik, attitude-nya, mau tahu orang yang baik kebiasaannya atau sikapnya, itu yang kayak gimana sih caranya gitu. Itu kan permasalahannya. Jawabannya ada di baris kedua. Lihat pada ketika dia bercampur dengan orang ramai. Lihat ketika dia sedang berinteraksi dengan orang banyak gitu ya. Bagaimana etikanya ketika bertemu orang yang baru pertama kali ia kenal gitu ya, atau bertemu dengan orang yang sudah lama ia kenal, dilihat bagaimana etikanya, apakah baik gitu. Itu. Kemudian yang bait kedua misalnya, cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Jadi permasalahannya kalau mau mencari sahabat itu yang seperti apa sih gitu.
Nah, jawabannya ada di baris kedua, yang boleh dijadikan obat, yang bisa dijadikan obat. Maksudnya seperti apa? Yang bisa dijadikan penenang gitu ya, ketika kalian mendapatkan sebuah masalah, yang bisa memberikan kalian kehangatan gitu. Itu kan obat dari penyakit gitu ya. Nah, carilah sahabat itu yang seperti itu. Kemudian baris ke-1 dan kedua bahkan sampai akhir itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi yang dikatakan Gurindam 12 itu tidak bisa hanya merupakan bait ke-1 aja, nggak bisa ya, tapi juga semuanya itu dinamakan Gurindam 12 gitu. Kalau misalnya dikatakan Gurindam 12 itu hanya bait ketiga saja, tidak bisa. Itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Kalau tadi dalam pantun, itu kan pantun 1 ya sendiri aja pantun 1. Pantun 2 memiliki makna tersendiri. Pantun 3 memiliki makna tersendiri. Boleh tidak hanya pantun 1 saja kita menyampaikannya, boleh. Tapi kalau Gurindam itu mereka satu kesatuan yang utuh, satu judul itu satu kesatuan yang utuh, tidak boleh dipisahkan. Nah, isi Gurindam ini biasanya merupakan nasihat, sama seperti pantun ya, sama seperti syair, atau filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Hampir semua puisi rakyat itu berisi nasihat, filosofi hidup, dan kata-kata mutiara. Kemudian kita akan membahas tentang aspek kebahasaannya ya. Kalau tadi kan sudah membahas tentang strukturnya. Misalnya baris pertamanya apa, baris keduanya apa, baris ketiganya apa, baris keempatnya apa, itu merupakan salah satu ciri dan struktur. Kemudian kebahasaannya seperti apa? Biasanya dalam puisi rakyat itu menggunakan kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah itu kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Ini sudah dipelajari juga ya di teks prosedur ya, apa itu kalimat perintah, digunakan juga ya. Ciri-cirinya apa? Ada yang masih ingat? Ya betul ya, menggunakan partikel atau akhiran lah. Selain lah apa? Kan. Atau akhiran i ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Atau matikan lampu. Atau misalnya sayangi lingkungan. Itu kan pakai akhiran lah, kan, dan i. Paham ya? Kita hanya sedikit mengulas. Kemudian ada juga menggunakan kalimat saran. Kalimat saran ini juga digunakan ya dalam teks prosedur. Nah, sekarang ada lagi nih, makanya kenapa pembelajaran bahasa Indonesia itu yang sudah tidak boleh dilupakan ya, karena nanti pasti akan terbahas lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran itu kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan ya, untuk kebaikan. Biasanya kata kuncinya ada kata sebaiknya dan seyogianya. Penulisan yang benar dalam KBBI adalah seyogianya pakai i. Kalau kalian lihat di buku paket, buku siswa yang kalian pinjam dari perpustakaan, di sana penggunaan katanya menggunakan huruf y. Itu salah ya, harusnya menggunakan huruf i gitu ya. Contohnya, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Emang Bu biasanya ini ada dalam pantun atau dalam syair atau gurindam? Bisa jadi kan ini merupakan sebuah nasihat. Bisa jadi satu kalimat atau jadi dua kalimat kalau dalam atau dua baris ya kalau dalam sebuah pantun, syair atau sebuah gurindam. Kalau seyogianya apa Bu? Artinya sama ya, seperti sebaiknya, seharusnya gitu ya. Kemudian juga ada kalimat ajakan. Nah, kalau ini belum kalian pelajari ya di bab sebelumnya atau di teks-teks sebelumnya. Apa itu kalimat ajakan? Seperti namanya, yaitu kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan sebuah perbuatan. Kata kuncinya apa? Ada kata kunci ayo dan mari. Ya, marilah kita jaga agar lestari. Ibu itu ada kata lahnya, berarti dia masuknya ke kalimat perintah dong? Tidak ya, karena ada kata ayo dan mari, walaupun diakhiri oleh lah, itu tetap masuknya ke dalam kalimat ajakan. Jadi nanti kalau misalnya disuruh buat kalimat ajakan atau disuruh membuat sebuah pantun yang berisi ajakan, jangan ya jadi harus ada pakai kata ayo dan mari. Atau kalau misalnya disuruhnya buat yang berisi perintah, terus kalian nulis karena adalahnya kalian tulis ayolah bla bla bla. Salah?
Salah ya, karena kalau itu masuknya ajakan. Jadi kalau misalnya mau membuat pantun yang berisi perintah, jangan pakai kata ayo, jangan pakai kata mari, walaupun sudah menggunakan kata lah. Karena ketika ada kata ayo dan kata mari, walaupun diakhiri lah, itu akan tetap menjadi kalimat ajakan. Nah, materi kalimat ini akan terus kalian bawa nanti sampai ke jenjang kelas yang lebih tinggi. Jadi harus bisa membedakan ya, apa itu kalimat perintah, apa itu kalimat ajakan, karena banyak teks-teks lain yang menggunakan kalimat tersebut juga. Kemudian ada lagi nih kalimat yang mungkin harus direview lagi ya, karena sebenarnya baru diajarkan di jenjang SMP, namun sebenarnya sudah sedikit dibahas juga nih dalam teks cerita fantasi. Kalimat seru. Apa itu kalimat seru? Kalimat seru itu bukan kalimat perintah ya. Biasanya suka ada yang tertukar. Karena kalimat perintah menggunakan tanda seru, rata-rata disangkanya kalimat seru itu merupakan kalimat perintah. Beda ya. Kalimat seru itu kalimat yang mengungkapkan rasa hati. Misalnya kagum, heran, senang, sedih, kaget. Kalau misalnya gitu, apa bu kata kuncinya? Ada kata alangkah, ada kata betapa, dan kata bukan main. Contohnya, alangkah indahnya alam Indonesia ini. Dia kan berarti menunjukkan kekaguman ya, takjub gitu ya. Atau betapa cantiknya perempuan yang duduk di sudut taman itu misalnya. Itu kan mengungkapkan kekaguman. Atau aku kesal bukan main. Itu merupakan mengungkapkan perasaan juga kan ya. Nah, bisa menggunakan 3 kata tersebut. Paham ya? Jadi bisa juga nggak bu kalimat apa sih puisi rakyat itu mengungkapkan sebuah perasaan? Bisa ya. Seperti yang tadi di dalam musikalisasi kan itu ada juga yang mengungkapkan perasaan. Kemudian, nah ada juga kalimat larangan. Kalimat larangan ini juga sudah Ananda pelajari dalam teks prosedur. Hanya mengulas ya. Sekali lagi, apa itu kalimat larangan? Kalimat larangan itu adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan sebuah kegiatan. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya itu kata jangan dan kata hindari. Contohnya, janganlah berprasangka buruk kepada sesama. Nah, ini berarti merupakan kalimat larangan karena ada kata jangan. Walaupun diakhirilah jangan jadi kalimat perintah ya, karena ada kata jangan dan ada kata hindari. Dia tetap masuknya ke dalam kalimat larangan. Jangan terjebak hanya karena ada kata lah di sini. Paham ya? Misalnya, hindarilah kerumunan ketika pandemi. Nah, nanti kalian bisa membuat pantun misalnya tentang himbauan protokol kesehatan misalnya. Itu kan menggunakan kalimat larangan gitu ya, bisa seperti itu. Nah, selain jenis-jenis kalimat yang digunakan dalam teks prosedur, Ibu juga akan menjelaskan kata penghubung yang sering digunakan pada puisi. Tadi maksudnya selain kalimat-kalimat yang digunakan dalam teks puisi rakyat, Ibu juga akan menjelaskan kata-kata penghubung yang sering digunakan pada puisi rakyat. Kata penghubung disebut juga dengan konjungsi ya. Sekali lagi, kata penghubung disebut juga dengan konjungsi. Kata hubung, kata penghubung, konjungsi itu sama-sama saja. Nah, konjungsi ini atau kata penghubung ini memiliki beberapa jenis. Salah satu yang digunakan dalam sebuah teks puisi rakyat itu adalah kata penghubung atau konjungsi tujuan. Apa itu kata penghubung atau konjungsi tujuan? Tentu ya, seperti namanya, kata penghubung yang menjelaskan maksud atau tujuan suatu acara atau suatu tindakan. Biasanya kata kuncinya apa Bu? Kata kuncinya supaya, untuk, agar, dan guna. Misalnya, belajarlah supaya pintar. Belajarlah supaya pintar. Nah, berarti si belajar ini memiliki tujuan agar kalian pintar gitu ya. Atau misalnya menjadilah orang yang bermanfaat agar membanggakan kedua orang tua misalnya gitu. Berarti kalian menjadi orang yang bermanfaat itu tujuannya untuk mendapatkan untuk membanggakan orang tua. Atau misalnya jadilah anak yang baik agar dapat menolong orang tua masuk surga misalnya gitu. Itu kan berarti sebuah kegiatan yang kalian lakukan dimaksudkan untuk tujuan
selanjutnya. Misalnya tadi kebaikan itu tujuannya adalah untuk masuk surga. Nah, itu menggunakan kata penghubung tujuan. Itu ada Bu dalam teks puisi rakyat? Ada. Biasanya nasihat-nasihat itu menggunakan kata penghubung tujuan. Kenapa? Orang mau melakukan sebuah kebaikan biasanya mau karena ada tujuannya gitu ya, menjadi lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan tersebut ketika disampaikan tujuannya. Agar apa melakukan ini gitu ya. Misalnya kalian harus belajar supaya nilai ulangannya baik gitu. Jadi kan lebih semangat lagi belajarnya. Atau supaya naik kelas misalnya. Nah, selain kata penghubung tujuan juga ada kata penghubung sebab atau kata penghubung kausal. Seperti namanya ya, kata penghubung sebab atau kausal itu menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Kata kuncinya nih ada di sini di bawahnya. Sebab itu, karena, oleh karena itu. Misalnya dia terjatuh sebab berjalan terburu-buru. Gitu ya. Atau dia mendapatkan penghargaan dari sekolah sebab dia menjadi siswa yang paling rajin. Nah, itu kan ada ininya ya, ada penyebabnya. Kenapa dia bisa mendapatkan penghargaan dari sekolah? Karena dia siswa paling rajin gitu ya. Kenapa dia terjatuh? Karena dia tadi terburu-buru. Nah, biasanya ini juga digunakan dalam sebuah puisi rakyat. Atau contoh lainnya ketika kalian menyampaikan nasihat, kalian sampaikan juga kenapa sebabnya harus dilakukan nasihat yang akan kalian sampaikan. Misalnya gunakanlah masker sebab ia melindungimu, misalnya gitu. Buat pantunnya. Itu kan menggunakan kata penghubung kausal ya. Kemudian ada juga kata penghubung dua lagi ya, ada kata penghubung akibat. Kata penghubung akibat adalah kata hubung atau konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terdiri atas sebab peristiwa lainnya. Biasanya kalau akibat jangan tertukar dengan kausal ya. Kalau kausal kata kuncinya ini sebab itu, karena, oleh karena itu. Kalau akibat sehingga, sampai, dan akibatnya. Jangan tertukar juga sama tujuan ya. Pokoknya dilihatnya kata kuncinya aja. Contohnya cucilah tanganmu dengan bersih sehingga kamu terhindar dari virus. Kalian bisa kan misalnya menyampaikan pantun seperti itu dengan menggunakan kata penghubung akibat gitu ya. Nah, selain kata penghubung akibat, yang terakhir ada juga kata penghubung syarat. Apa itu kata penghubung syarat? Kata hubung syarat adalah kata hubung yang menjelaskan suatu hal bisa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Biasanya pakai kata jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, sama bila, mana. Misalnya, jikalau kamu rajin belajar, maka kamu akan sukses di kemudian hari. Jikalau kamu rajin belajar, kamu akan sukses di kemudian hari ya. Tidak perlu pakai maka. Jikalau kamu rajin belajar, kamu akan sukses di kemudian hari. Itu merupakan salah satu jenis kata penghubung syarat gitu ya. Itu juga bisa digunakan dalam sebuah puisi rakyat atau pantun. Nah, selain itu masih ada juga pembahasan tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk dalam bab puisi rakyat ini, namun akan dijelaskan dalam pertemuan selanjutnya ya. Karena pembahasannya juga cukup memerlukan waktu yang panjang. Jadi cukup sekian pembahasan dari Ibu kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga Anda semua bisa memahami semua penjelasan Ibu. Untuk tugas nanti akan Ibu share di Google Classroom ya seperti biasa. Apabila ada pertanyaan juga nanti bisa disampaikan melalui chat WhatsApp ya, atau misalnya di grup juga boleh, di grup Bahasa Indonesia. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terlaksana.